Shalom. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Kita bersyukur dan bersuka cita kalau di malam hari ini kita tetap bisa merayakan Natal. Amin. Walaupun kita tidak merayakannya secara bersama-sama, tapi kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan ada di hati setiap kita. Amin. Amin. Kami mengucapkan selamat Hari Natal dan selamat bergabung untuk Bapak Purba Borus Tanggang. Kami mengucapkan selamat bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga menyapa saudara-saudara kami yang ada di kelas meeting Sion, Sanjaya Group. Kami menyapa dengan penuh sukacita selamat Natal. Selamat Natal. Kami juga menyapa saudara-saudara kami di kelas meeting Siloam dan semua jemaat Tuhan yang ada di rumah. Ya, semua kita yang boleh hadir dan mengikuti ibadah hari ini, kami sekali lagi mengucapkan selamat beribadah. Biarlah hati kita penuh dengan syukur dan sukacita karena Tuhan kita boleh hadir dan lahir di tengah-tengah dunia ini. Mari kita ambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Mari siapkan hatimu. Mari siapkan pikirmu. Mari tinggalkan segala pekerjaan dan kesibukan kita untuk kita boleh datang kepada Dia, memuji, menyembah dan memuliakannya. Terima kasih Tuhan, Kau sudah hadir di tengah-tengah kami. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Amin. Jemaat Tuhan kami undang untuk bangkit berdiri. Ibadah malam Natal ini ditahbiskan dalam nama Allah, Bapa Pencipta langit dan bumi, Anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus yang lahir di Betlehem menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan mau sorakkan pujian kita di hadapan Tuhan. Kita mau katakan di hadapannya bahwa Engkaulah penyelamatku yang telah memberikanku sukacita, keajaiban di dalam setiap hari dan setiap waktu. Mari katakan di hadapan Tuhan, Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Engkaulah penghibur, pelindung, kekuatan kami. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan
Engkaulah penolong dan kekuatan kami. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Katakan, penghibur, pelindung, kekuatan kami. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, Allah Tuhan kami, Nyanyi dan Raja di atas segala raja. bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Bersuka atas perbuatan-Mu ya Tuhan. Atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, sungguh kami bersorak-sorai menaikkan pujian kami ke hadirat-Mu pada malam hari ini. Sungguh kami bersuka cita atas semua kebaikan Tuhan. Kami bersyukur atas semua kemurahan-Mu ya Tuhan. Pada kesempatan di malam Natal ini, Engkau masih berikan kami kesempatan untuk bersama-sama menaikkan pujian hormat kami hanya di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga untuk kesempatan kami jemaat-Mu di GMI Wesley bersama dengan saudara-saudara kami seiman dimanapun berada. Kami boleh menaikkan pujian syukur hormat kami hanya kepada Tuhan. Ibadah kami pada malam Natal hari ini, kami akan mulai di hadapan Tuhan dari awal pertengahan sampai berakhirnya. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, nama-Mu dimuliakan, dan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu mengalir di dalam setiap pribadi yang ada di dalam ibadah pada malam Natal ini. Urapi kami dengan kuasa-Mu Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami menyambut sukacita Natal hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Oke, saya menyapa jemaat Tuhan pada saat ini semuanya. Shalom. 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 Apa kabar semuanya? Luar
luar biasa. Luar biasa. Ada sukacita? Amin. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Jika kita memang masih bersukacita pada saat ini, kita kembali memuji, memuliakan nama Tuhan dengan bernyanyi Tiap Orang Harus Tahu. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita, dengan penuh sorak-sorai. Dia adalah bintang fajar yang mulia. Dia terindah dari semua yang indah. Siapakah dia? Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Tiap orang harus tahu, Tiap orang harus tahu. tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Yesus gemblang mawar sarung, bintang fajar yang mulia, yang terindah dari semua. Tiap orang harus tahu. Musik memuji Tuhan. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know who is Jesus. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know who is Jesus. He's the lily of the valley. He's the brightest morning star. He's the finest of the thousand. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Jemaat kami persilakan untuk bangkit berdiri pada saat ini, pada hari ini kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita, Amin. dengan pujian Dia lahir untuk kami. Amin. Mari kita akan pujian ini dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, dengan penuh sorak-sorai. Karena apa? Karena kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Musik memuji Tuhan. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi, kita katakan Dia lahir untuk Dia kami. lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke
Juru Selamat dunia. Selamat dunia. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita memuji nama Tuhan lewat persembahan pujian paduan suara Wesley. Puji Tuhan, pujilah Tuhan Allah di tempat kudusnya. Biarlah melalui paduan suara Wesley, kita diberikan semangat lagi untuk tetap memuji nama Tuhan. Karena firman Tuhan ingin supaya dari pulau-pulau, dari benua-benua, dari lembah-lembah, nama Tuhan yang selalu dipuji dan dimuliakan. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita. Dari pulau dan benua. Haleluya. Biarlah kita bersukacita karena Tuhan layak dipuji dan dimuliakan. Dari pulau dan benua, dari pulau dan benua, dari pulau dan benua, terdengar selalu terus, terdengar selalu terus lagu pujian semua, lagu pujian semua bagi nama penebus. bagi nama Sama-sama Gloria muliakan
bersuka cita bagi Tuhan, karena Dia Allah yang terima puji. Tinggi-tinggi dalam surga, tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tentara Tuhan yang tak lelah menyanyi juga, tak lelah menyanyi juga, tak lelah menyanyi juga, di hadapan penebus. Sama-sama gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Tepuk tangan dong untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah kita selalu sukacita memuji namanya. Kalau beberapa waktu yang lalu kita sudah menyalakan lilin Advent, saatnya kita malam ini akan menyalakan lilin Natal. Kami panggilkan untuk para penyalaan lilin yang akan menyalakan lilin malam hari ini. Yang pertama, Ketua Panitia Natal GMI Wesley 2020, Majelis F. Pakpahan. Mewakili majelis Bapak J. Purba. Mewakili ibu-ibu PWMI oleh Ibu Majelis T. Borusinaga. Mewakili P2MI Bapak Majelis JH Sihombing. Mewakili P3MI Saudara Leorensius Tambunan.
Mewakili anak sekolah minggu, Adinda Devani Silitonga. Dan pimpinan jemaat GMI Wesley, Pendeta Sangapta Parenganangin atau yang mewakili. Jemaat kami persilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan bersama pujian Malam Kudus Sunyi Senyap. Inilah saatnya kita menghidupkan kepastian Advent ini dengan menyalakan lilin Kristus. Kita percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Ia lahir dari anak darah Maria di Bethlehem, Yudea. Ia adalah Mesias yang sudah lama dinanti-nantikan, seperti dinubuatkan oleh para nabi. Yesus yang sama, yang hidup dalam hidup kita hari ini. Ia layak menerima kesetiaan dan komitmen kita yang tertinggi. Dalam Yesus Kristus, pengharapan kita digenapi, kasih kita disempurnakan, sukacita kita menjadi lengkap, dan damai kita dimateraikan. Bersukacitalah, seorang juru selamat telah lahir. Sesungguhnya sang juru selamat telah lahir. Mari kita nyanyikan bersama Malam Kudus Sunyi Senyap Dunia Menggegap. Malam kudus sunyi senyap, kabar baik menggengam, balas sorga menyanyikannya. Kaum gembala menyaksikannya. Lahir Raja Shalom, 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 lahir Raja Shalom. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan satu persembahan pujian yang dibawakan oleh kelas meeting Siloam. Menjadi manusia yang di antara kita ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kemuliaan-Mu. Yesus Kaulah Juru Selamatku. Oh, aku Engkau Tuhan
Kita sampai pada pemberitaan firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya Pendeta Beni Solihin. Untuk penghantar firman Tuhan, mari kita mengangkat pujian seperti palungan. Layakkanlah hatiku ya Tuhan, menyambut kehadiran-Mu, menyambut kelahiran-Mu. Seperti palungan, layakkanlah hati kami ya Tuhan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Kita mau katakan sekali lagi, seperti palungan, layakkanlah hati kami ya Tuhan. Palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biarlah hidup kami berkenan kepadamu ya Tuhan. Biar hidupku berkenan padamu. Katakan sebab Natal tak berarti tanpa kasih-Mu ya Tuhan. Berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Naikkan pujian bersama Tuhan demi kemuliaan namanya di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan di tempat maha tinggi, maha tinggi. Dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tiada artinya tanpa kasih-Mu ya Tuhan. Akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku Hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan sayangi. Selamat Hari Natal. Saya Pendeta Beni Solihin dengan sukacita boleh hadir di tengah-tengah saudara dan bersyukur pada Tuhan. Saya mendapat kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan di saat Natal ini kepada saudara-saudara yang disayangi Tuhan. Saudara, setiap kali kita memperingati hari Natal, tentu saja berbeda keadaannya dengan tahun-tahun yang lalu, bukan?
Tapi tahun ini perbedaannya sangat luar biasa karena kita memperingati Natal di tengah-tengah situasi dunia dan juga Indonesia yang masih berperang melawan COVID-19. Saudara, orang-orang yang terpapar semakin banyak, yang meninggal dunia terus bertambah, dan hidup semakin sulit, bukan? Juga dengan keadaan ekonomi dan emosi kita. Sangat mungkin terjadi, saudara. Banyak anak-anak Tuhan, mungkin termasuk saudara-saudara sekalian, berada dalam keadaan yang begitu pesimis, lesu dan tidak bergairah lagi untuk berharap kepada Tuhan. Saudara, di tengah-tengah keadaan seperti itu, justru kita membutuhkan firman Tuhan. Biarlah ibadah Natal ini menjadi saat di mana Tuhan bekerja melalui firman dan Roh Kudus-Nya untuk menguatkan kita, saudara, agar kehidupan kita bersemangat kembali sebagai anak Tuhan, walaupun di tengah-tengah kesulitan. Oleh karena itu, saudara, saya ingin sekali untuk boleh mengajak saudara-saudara berdoa terlebih dahulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita dengan rendah hati datang kepada Dia, memohon pimpinan dan bimbingannya. Bapa dalam surga, kami akui kami membutuhkan firman-Mu. Tolonglah kami, biar Roh Kudus-Mu bekerja, membukakan kami telinga, pikiran, dan hati untuk memahami firman-Mu, agar kami sungguh-sungguh diteguhkan kembali di dalam ibadah Natal ini. Bapak, kami bersatu hati meletakkan hamba-Mu dalam kelemahan dan keterbatasannya. Tuhan, pakailah dia menjadi alat kemuliaan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menguasainya, sehingga perkataannya maupun pemberitaannya tidak disampaikan dengan hikmat manusia, tapi sungguh-sungguh dengan kekuatan Roh Allah, agar kami bisa berubah, Tuhan, dari yang lesu menjadi bersemangat lagi. Terima kasih Bapa, kami menanti-nanti firman-Mu. Karena itu berbicaralah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita buka Matius 1 ayat 21 sampai dengan 23. Matius 1 ayat 21 sampai dengan 23, saudara. Demikianlah firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara-saudara, salah satu hal yang membuat perasaan seseorang yang terpapar COVID-19 begitu berat ialah ketika ia masuk ruang isolasi atau ICU, tidak ada seorang pun anggota keluarganya atau sahabat baiknya yang diizinkan untuk menyertai dia. Saudara, saya telah membaca beberapa kisah dari orang yang terpapar COVID. Sungguh miris, saudara. Di saat mereka menderita kesakitan yang luar biasa, keringat mengucur seluruh tubuh, susah bernapas, paru-paru seakan-akan mau meledak, mereka merasa sangat-sangat kesepian. Dan juga ketakutan, saudara. Mengapa mereka merasa kesepian? Karena tidak ada seorang pun di dalam ruang itu yang mereka kenal. Yang kedua, kenapa mereka takut? Karena mereka tidak yakin apakah mereka akan sembuh atau akhirnya mereka akan meninggal dunia. Saudara, pada saat seseorang berada dalam keadaan demikian, apa sih kebutuhan terbesar yang ada pada orang itu? Jelas bukan gelar, uang, harta, kekayaan, jabatan, atau popularitas. Pasti tidak ada gunanya, saudara. Lalu apa kebutuhan terbesar orang itu, saudara? Kebutuhan terbesarnya adalah kehadiran seseorang yang mereka kenal, yang menemani mereka atau menyertai mereka pada saat-saat seperti itu. Tidak harus orang itu banyak bicara atau berbuat ini dan itu, tapi kehadirannya saja, saudara, sudah cukup untuk menghilangkan sebagian rasa kesepian dan ketakutan mereka. Saudara, sebetulnya sudah menjadi satu natur atau sifat manusia pada umumnya, membutuhkan kehadiran manusia lainnya. Terlebih di saat ia mengalami persoalan yang begitu berat dan menakutkan. Tapi saudara, seandainya ada orang yang mau menemani kita dalam keadaan waktu kita menghadapi masalah yang begitu berat, pertanyaannya adalah, yang pertama, berapa lama orang itu bisa menemani kita?
Yang kedua, saudara, berapa banyak sih perhatian yang bisa dia curahkan kepada kita? Yang ketiga, apakah dia mampu menolong kita? Saudara, jelas dari sini, saudara, kita tidak boleh berharap kepada manusia. Boleh pertolongan itu datang dari manusia, boleh. Tapi sumber pengharapan kita pada Tuhan sebetulnya. Tuhanlah Allah yang mampu segala-galanya menolong kita. Bahkan yang mustahil pun dimungkinkan karena Dia. Saudara-saudara, di saat-saat kita sedang mengalami masalah yang begitu pelik belakangan ini karena COVID-19, segala sesuatu jadi berubah, membuat kita frustrasi, pesimis dalam hidup, dan juga kita menjadi takut menghadapi masalah dalam kehidupan yang begitu makin lama makin berat, kita membutuhkan Tuhan. Nah, saudara-saudara, bila sekarang kita sedang mengalami ketakutan dan persoalan yang begitu berat, saat inilah kita kembali kepada Tuhan. Saat inilah kita harus percaya lagi kepada Tuhan, sumber pertolongan kita, saudara. Saudara-saudara, dengarkanlah berita Natal bahwa anak yang dilahirkan itu harus dinamakan Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Saudara, jangan pernah lupa bahwa Allah yang saudara sembah setiap minggu, setiap hari, setiap saat adalah Allah yang menyertai saudara. Dia bukan Allah yang jauh di sana, saudara, yang hanya berdiam di tatah kemuliaannya dan tidak peduli pada engkau dan pada saya. Apa yang kita alami, penderitaan yang kita alami. Tidak, saudara, Dia peduli pada kesulitan-kesulitan kita. Itulah yang disebut Immanuel. Saudara, barangkali saudara bertanya, jadi sebetulnya apa sih arti Allah Immanuel itu? Saudara, jujur kalau kita memeriksa Alkitab, kita tidak mendapati banyak arti penegasan daripada atau penjelasan daripada Allah yang Immanuel itu. Tetapi dari apa yang dilakukan oleh Allah Immanuel itu, kita tahu betapa berartinya Dia. Apa yang dilakukan oleh Allah Immanuel itu? Saudara, yang pertama, Dia membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Saya kembali ke Matius 1 ayat 21-23 yang telah kita baca tadi, saudara. Itu sebetulnya adalah kisah atau bagian kisah dari kisah Yusuf, pemuda yang sedang galau. Karena tunangannya Maria hamil, saudara. Dia merasa kecewa karena merasa dikhianati. Dia ingin menceraikan Maria diam-diam. Karena dia tidak mau mencemarkan nama istrinya Maria itu di depan umum. Tapi sebelum dia menyatakan maksudnya, saudara, malaikat Tuhan datang kepada dia di dalam mimpi, saudara-saudara. Lalu malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf untuk jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang dikandungannya adalah dari Roh Kudus. Bukan benih seorang laki-laki, tapi dari Roh Kudus. Lalu malaikat itu mengatakan lagi, ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Saudara-saudara, dikatakan karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Saudara, penyelamatan umat manusia dari dosa itu sebetulnya urusan Tuhan. Pengampunan itu hak prerogatif Tuhan. Tapi mengapa dikatakan anak yang dikandung Maria itulah yang akan menyelamatkan? Karena sebetulnya anak itu adalah Tuhan sendiri yang menjelma menjadi manusia. Dan disebut namanya Immanuel. Saudara-saudara, jadi Allah yang Immanuel adalah Allah yang menyertai kita, yang menjadi manusia seperti kita, berjalan bersama dengan kita. Untuk apa, saudara? Untuk membela kita. Untuk menjadi tumbal kesalahan dan dosa kita di hadapan Allah. Saudara, jangan pernah lupa, mengapa manusia mengalami ketakutan akan kematian? Karena sadar atau tidak sadar, manusia punya satu pandangan bahwa kehidupannya tidak akan selesai, bahkan setelah kematian itu datang. Ada kehidupan lain setelah kehidupan di dunia ini selesai, saudara. Dan kehidupan di dunia kekekalan itu dimulai dengan pertanggungan jawab akan perbuatan-perbuatan dosa-dosa kita. Inilah yang membuat orang takut menghadapi kematian. Bukan cuma persoalan COVID-19, saudara. Tapi hampir semua manusia mengalami ketakutan saat menjelang ajal. Karena ini adalah saat pertanggungan jawab Tuhan telah tiba bagi mereka. Saudara, inilah yang berat di dalam hidup ini.
Tidak ada manusia yang bisa menyucikan dirinya sendiri. Tidak ada manusia, saudara, yang bisa untuk boleh membereskan dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Setiap dosa harus dipertanggungjawabkan. Setiap dosa upahnya adalah maut, saudara. Oleh karena itu, saudara, sehebat apapun manusia hidup dalam dunia ini, sesukses apapun dia, sekaya apapun dia, seterkenal apapun dia, apa sih artinya kalau pada akhirnya dia cuma menjadi bagian dapur api yang menyala-nyala karena dilempar Tuhan ke sana, terpisah dari Allah sebagai pertanggungan jawab hidup atas dosa-dosa yang dia perbuat? Apa artinya? Saudara-saudara, sebab utama manusia begitu takut adalah karena manusia tahu dia tidak mungkin mempertanggungjawabkan dosa-dosa yang dia perbuat. Tidak dengan ibadah, tidak dengan puasa, tidak dengan sembayangnya, tidak dengan sedekahnya. Tidak bisa, saudara. Manusia memerlukan pertolongan dari atas untuk menyelamatkan dirinya dari kuasa dosa dan hukuman yang harus ditanggungnya. Saudara-saudara, saya mempunyai sebuah klip yang saya harap kita bisa menarik maknanya bahwa manusia sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan dari Tuhan sendiri. Mari kita saksikan. Saudara, anjing itu tidak akan pernah bisa keluar dari sumur itu. Yang bisa ia lakukan adalah terus-menerus bertahan untuk berenang atau menggantungkan kakinya di celah batu. Tapi lama-kelamaan ia akan tenggelam, bukan? Karena kelelahan, dan pada akhirnya dia akan mati, saudara. Saudara, demikian juga keadaan manusia. Tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak ada manusia yang bisa menyucikan dosa-dosanya. Dia membutuhkan pertolongan dari atas. Dan di malam Natal yang pertama, Allah pribadi kedua dari Tritunggal, Kristus namanya, turun menjadi manusia. Dia disebut Allah yang Immanuel. Allah yang datang untuk menyelamatkan engkau dan saya dari hukuman dosa-dosa yang kita perbuat. Dari murka Allah yang menyala-nyala. Ia rela menanggung penderitaan, kesakitan, hinaan yang seharusnya kita tanggung, saudara. Ia telah membayar lunas dengan kematiannya. Saudara-saudara, ia tertikam agar kita terlepas. Ia tersalib agar kita merdeka. Ia mati, saudara, supaya kita hidup. Saudara-saudara, Roma 8 ayat yang pertama mengatakan demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman, saudara. Kenapa? Karena penghukumannya telah ditimpakan kepada anak Allah yang bernama Yesus, Allah yang Immanuel itu. Sehingga kita tidak lagi harus membayar hutang dosa kita. Saudara, kalau kita berhutang di bank, lalu bank itu memburu kita dengan debt kolektornya yang menakutkan, kita tidak mampu apa-apa. Tapi kalau ada seseorang yang datang pergi ke bank, lalu membayar seluruh hutang kita, maka hutang kita lunas, saudara. Bank tidak lagi berhak untuk menuntut hutang kita, walaupun bukan kita yang membayar. Tapi karena seseorang telah membayarnya, lunaslah hutang kita. Saudara, prinsip yang sama dilakukan oleh Yesus. Ia pergi ke kayu salib, menerima cawan murka Allah yang menimpanya, yang membuat kematian bagi dirinya. Dia menanggungnya supaya engkau dan saya bebas dari dosa. Saudara, inilah yang disebut anugerah.
Kita yang layak untuk dihukum, tetapi justru diselamatkan. Bahkan dia yang tidak layak untuk mati, dia rela untuk mati bagi engkau dan saya. Immanuel. Saudara-saudara, Immanuel datang kepada kita untuk menyelamatkan kita dari dosa. Ini satu anugerah Allah yang luar biasa, saudara. Unbelievable, incredible, so fantastic, saudara. Amazing. Luar biasa anugerah ini besar bagi engkau dan saya. Saudara, dengan apakah kita bisa mengumpamakan anugerah Allah yang besar yang menyelamatkan kita? Saudara, izinkan saya bercerita satu cerita fiktif. Ada seorang wanita tua, saudara, yang dulu pekerjaannya adalah seorang PSK. Waktu muda dia cantik. Waktu muda banyak laki-laki yang terus mengejar-ngejar dia untuk meniduri dia dengan berapapun harganya. Uang yang masuk ke koceknya begitu banyaknya, saudara. Dia tidak peduli dengan omongan orang. Apa yang mau dilakukan, dia lakukannya. Dia mabuk, dia minum obat. Wah, terserah dia hidupnya, saudara. Sesuka-sukanya. Tapi setelah tua, saudara, satu persatu pelanggannya mulai meninggalkan dia. Penghasilannya menurun dengan tajam. Dia mulai sakit-sakitan. Dan pada akhirnya, dia kena penyakit HIV, saudara. Mulailah penderitaan yang panjang menyertai kehidupannya. Dalam keadaan yang sangat miskin, dia ditinggalkan oleh teman-temannya. Saudara-saudara, dia sampai pindah ke rumah kontrakan, mengontrak satu kamar yang kumuh. Lalu berjuang dengan penyakit yang tak kunjung selesai. Akhirnya dia tahu ajal akan menjelang kepada dia. Saudara, di tengah-tengah keadaan seperti itu, datanglah seorang dokter muda dari puskesmas yang mendengar informasi tentang wanita ini. Saudara, seorang dokter muda yang ganteng, yang pandai, anak orang kaya, datang ke gubuknya, saudara-saudara, memeriksa dia dan merawatnya dengan baik. Saudara, setiap minggu dokter ini datang melihat keadaannya. Sebulan, 2 bulan, sampai 1 tahun, saudara. Dokter ini dengan setia merawat dia. Sampai suatu hari, saudara, dokter ini menatap wajah sang PSK tua lalu berkata, "Aku ingin bicara serius dengan kamu." Saudara, wanita PSK tua ini menatap dengan serius pula lalu berkata, "Dokter, katakanlah apa yang dokter mau katakan. Jangan ragu-ragu untuk mengabarkan berita buruk seperti apapun kepadaku. Aku telah siap, dokter." Dokter itu menatap dengan lembut lalu berkata begini kepada wanita itu, "Aku mengasihimu. Aku mencintaimu. Maukah engkau menikah dengan aku dan hidup bersama-sama dengan aku?" Saudara, wanita PSK tua itu terkejut. Dia melotot, kemudian dia membalikkan wajahnya, lalu menangis sejadi-jadinya. Dan dia menjerit-jerit dan berkata, "Dokter, kalau engkau tidak lagi mau merawat aku, pergilah. Aku memang tidak layak, aku wanita hina. Tetapi jangan kau hina seperti itu. Jangan kau hina seperti itu. Pergilah." Saudara, dokter itu terperangah. Lalu dia mendekati wanita itu dan berkata dengan serius, "Aku serius. Aku mengasihimu, aku mencintaimu. Maukah engkau hidup dan menikah dengan aku?" Saudara-saudara, walaupun dokter itu terus-menerus mengatakannya, tapi wanita itu tetap tidak percaya. Kenapa, saudara? Karena tidak mungkinlah. Tidak mungkin ada laki-laki yang mau mencintai wanita PSK tua yang sakit-sakitan dan terpapar HIV, sedang menunggu ajal, tinggal kulit pembungkus tulang. Mustahil lah. Apalagi yang mencintainya adalah dokter muda, ganteng, pandai, kaya raya. Tidak mungkin, bukan? Betul, saudara, tidak mungkin. It's amazing, incredible, unbelievable, so fantastic. Terlalu fantastik, saudara. Tidak mungkin ada cerita seperti itu, bukan di dunia ini. Tapi saudara-saudara, saya ingin mengatakan itulah yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Anak Allah, bayi yang kecil lemah itu, yang sebetulnya Allah yang turun menjadi manusia, menyertai kehidupan manusia, yang berakhir kepada ujung-ujungnya penyalipan yang mengerikan itu.
Tapi dia lakukan itu, dia cintai engkau dan saya. Kita seperti wanita PSK tua yang sebetulnya tidak layak di hadapan dia, yang tidak berharga untuk ditebus. Tapi dia telah menukar diri kita, orang-orang berdosa ini, dengan kematiannya di kayu salib. Karena dia mengasihi dan mencintai kita luar biasa. Saudara-saudara, Immanuel artinya dia datang untuk membebaskan kita dari dosa. Saat ini kalau engkau belum pernah menerima Yesus dan bertobat kepada dia, katakan, Tuhan, aku bertobat dari dosaku. Aku menyesal. Tolong selamatkan aku dengan kematianmu. Tanggung dan pikulah dosa-dosaku. Pasti dia akan menerima saudara. Tidak ada orang berdosa yang datang pada dia yang tidak diterimanya. Tidak ada orang berdosa yang menjerit pengampunan yang tidak diampuninya. Seperti apapun dosa yang saudara perbuat, dia mampu untuk boleh memikulnya dengan kematiannya di kayu salib. Saudara, datanglah. Saudara-saudara, pernahkah engkau berpikir, kenapa Allah berlama-lama dengan COVID? Kenapa seluruh orang di dunia yang pintar-pintar untuk mencari vaksin dari COVID ini ternyata tidak mampu menemukan vaksin dengan begitu cepat? Saya tidak tahu sebabnya kenapa Allah berlama-lama dengan COVID ini. Tapi ada satu pemikiran yang saya pikirkan, saudara. Allah berlama-lama dengan COVID ini karena Allah menunggu sebagian orang untuk bertobat lebih dahulu. Saudara, barangkali orang itu adalah engkau yang ditunggu Allah dengan penuh kasih sayang. Allah menunggu dan memberikan kau kesempatan hidup untuk kau bertobat di Natal ini. Datanglah kepada Tuhan. Dan bagi kita yang telah percaya kepada Tuhan dan hidup ngawur lagi, saudara, kembalilah kepada Tuhan. Bersyukurlah karena kita mempunyai Allah yang Immanuel, yang tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, yang kedua, apa sih pengertian Allah yang Immanuel? Apa yang diperbuatnya buat kita? Yang kedua, saudara, Ia menyertai kita untuk memberikan kekuatan di dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah memahami bahwa kehidupan anak-anaknya di dunia yang telah cemar dengan dosa ini tidak mudah. Sungguh tidak mudah. Berbagai persoalan, pencobaan, dan ancaman datang pada kehidupan orang yang percaya. Sama seperti gandum tumbuh di tengah-tengah ilalang, saudara. Demikianlah kehidupan orang percaya di tengah-tengah dunia yang tidak percaya ini. Tapi kita harus selalu ingat, saudara, bahwa kita punya Tuhan, Juru Selamat yang disebut Immanuel. Ia hadir bersama-sama dengan kita, berjalan bersama-sama dengan kita, bergumul bersama-sama dengan kita. Saudara-saudara, Ia bisa merasakan perasaan yang kita rasakan, kesepian kita, kegelisahan kita, ketakutan kita. Karena apa, saudara, Dia bisa merasakan? Karena Dia pernah menjadi manusia, sama seperti kita. Manusia yang terdiri dari darah dan daging. Manusia yang bisa berpikir, manusia yang bisa merasakan, manusia yang punya keinginan, hasrat, bisa dihina, dilukai, dan hidup dalam dunia yang sama, yang tercemar dengan dosa. Perbedaannya, saudara, dia tidak pernah jatuh di dalam dosa seperti kita. Oh, saudara yang dikasih, dia patut menjadi teladan, dia patut menjadi contoh, dia patut menjadi simbol kemenangan. Bahkan dia itu adalah kemenangan kita sendiri. Saudara-saudara, dia bukan Allah yang tidak peduli dengan persoalan engkau dan saya. Dia datang untuk menyelesaikan dosa-dosa kita. Dan dia datang menyertai kita untuk memberikan kekuatan di dalam setiap persoalan kita. Saudara, perhatikan. Memang kedatangan Sang Immanuel di malam Natal yang pertama bukan maksud untuk memulihkan ekonomi, politik. Tapi Ia adalah Allah yang Immanuel, saudara. Ia tidak membiarkan kita menghadapi persoalan-persoalan kita dalam dunia ini sendiri saja. Saudara, kalau engkau memperhatikan Injil, saudara, maka engkau akan mendapati, saudara, bahwa Yesus adalah orang yang concern dengan kesusahan orang lain, kesukaran orang lain, kesakitan orang lain. Coba perhatikan Injil, saudara. Tidak ada orang sakit yang dibawa kepadanya yang tidak disembuhkan. Tidak ada orang sakit yang memohon kepadanya kesembuhan yang dia tolak. Bahkan ada dua pengemis buta, saudara, yang berdiri di seberang jalan dan berteriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah kami, kasihanilah kami."
Sampai orang banyak mendiamkan orang itu karena berisik. Tapi Tuhan Yesus berkata, panggillah orang itu. Lalu setelah 2 orang itu mendekat, Yesus bertanya, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Wow, saudara, inilah suara hati Immanuel yang ingin bertanya kepada engkau dan saya di setiap saat, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Saudara, ia ingin orang buta itu mengungkapkan keinginannya, permohonannya, doanya. Dan kedua, pengemis buta itu berkata, Tuhan, supaya kami dapat melihat. Alkitab berkata apa, saudara? Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mata mereka dapat melihat, saudara. Saudara, ketika satu kali Yesus melihat orang banyak yang mengikutinya membutuhkan makanan, karena hari sudah mulai gelap, dia tidak berkata kepada para muridnya, suruhlah mereka pulang, panitia tidak menyiapkan makanan. Tidak, saudara. Tetapi ia mengumpulkan mereka, ia memecah-mecahkan roti dan ikan yang ada pada mereka. Maka terjadilah mujizat yang mengherankan, sehingga ribuan orang mendapat makanan dari roti yang dipecah-pecah dan ikan yang dipecah-pecah itu. Saudara, Allah menyertai mereka. Itu artinya Allah tidak membiarkan mereka pulang dengan kelaparan. Allah tahu kebutuhan fisik kita. Allah tahu kita perlu makan. Allah tahu kita perlu minum, saudara. Saudara, pada waktu murid-muridnya khawatir akan masa depan mereka, tentang apa yang mereka makan, minum, dan pakai, Tuhan Yesus berkata, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara-saudara, kita diminta untuk percaya kepada Bapa Surgawi, bahwa Bapa memelihara, bahwa Bapa tidak pernah meninggalkan engkau dan saya. Tuhan ingin meyakinkan diri kita, berimanlah kepada Tuhan, berimanlah dan percayalah. Terlebih lagi Dia yang pernah turun jadi manusia, Dia tidak akan pernah meninggalkanmu sampai kapanpun juga. Saudara, tetapi perhatikan, Allah menyertai kita bukan berarti Allah akan membuat kita menjadi kaya raya, berkelimpahan, dan selalu sukses. Tidak, saudara. Tidak pernah Alkitab mengatakan bahwa para gembala yang sederhana yang datang ke Bethlehem setelah melihat bayi Yesus dan menyembahnya, lalu mereka pulang ke rumah masing-masing. Dan akhirnya Alkitab mengatakan mereka menjadi kaya raya. Pernah saudara menjumpai perkataan itu? Tidak, bukan? Saudara-saudara, coba perhatikan bahwa orang Majus yang telah mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur dibalaskan berlimpah-limpah oleh Tuhan. Sehingga ketika mereka pulang, mereka menjadi saudagar atau pembisnis yang besar sekali. Tidak pernah, bukan? Begitu juga Alkitab tidak mengatakan bahwa kehidupan Maria dan Yusuf setelah mempersembahkan diri untuk melahirkan Yesus dan menjadi Bapak Yesus, mereka akhirnya menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah. Tidak, saudara. Mereka tetap bekerja sebagai tukang kayu yang sederhana dan terbatas. Meskipun demikian, saudara, Allah berjanji akan memelihara anak-anaknya, orang yang percaya kepada Dia, saudara. Ia tidak pernah meninggalkannya di dalam pergumulan hidup di dalam dunia yang sulit ini. Allah menyertai. Allah memberikan kekuatan kepada anak-anaknya. Saudara, saya mengenal satu pasutri anak Tuhan. Mereka orang-orang yang cinta Tuhan, melayani Tuhan, kadang-kadang menjadi WL di gereja mereka. Tiba-tiba mereka dirumahkan oleh perusahaan tempat mereka bekerja masing-masing dalam masa pandemi seperti ini. Saudara-saudara, mereka mulai kalut. Bayar cicilan motor belum habis, kontrak rumah harus dibayar bulan depan, pinjam kiri kanan sulit setengah mati. Mereka mendaftar pekerjaan lain, tapi mana ada perusahaan yang mau menerima pegawai baru di tengah-tengah masa yang sesulit ini. Saudara-saudara, ketika mereka tunggu 1 bulan, 2 bulan, persediaan uang mereka, tabungan mereka sudah habis. Mereka berdoa,
Mereka berseru kepada Tuhan, mereka menjerit dengan menangis kepada Tuhan agar mereka mendapat pertolongan daripada Tuhan. Saudara, akhirnya istrinya mulai membuka usaha makanan dan rantangan, dan mereka menawarkan kepada perusahaan-perusahaan di sekitar rumah mereka dengan harga yang rendah. Saudara-saudara, yang mengejutkan adalah ternyata banyak orang menyukai masakan istrinya. Sang suami membantu masak, juga membantu distribusinya dari 2-3 orang menjadi 20-30 orang. Dan sekarang membesar luar biasa. Pegawai-pegawai yang dipekerjakannya puluhan banyaknya. Saudara-saudara, mereka berkata, kami tidak pernah menduga perbuatan Tuhan kepada kami. Ketika kami berseru, Dia menolong kami. Dan yang lebih mengembirakan, Pak, kami bisa berbagi kepada orang-orang yang kekurangan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, jalan Allah tak terselami. Allah yang menyertai berarti Allah yang memberikan jalan keluar di setiap persoalan kita. Dia hadir bersama dengan kita. Dia memberikan jalan keluar. Dia memberikan kekuatan kepada kita untuk menanggungnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang teman yang tiba-tiba istrinya, saudara, diperiksa oleh dokter. Ada satu tumor ganas di otaknya. Kalutlah hidup mereka. Mereka menangis di hadapan Tuhan. Mereka tidak tahu bagaimana harus mereka lakukan. Dokter mengatakan operasi secepatnya. Saudara-saudara, jadwal operasi yang sudah dijadwalkan dirubah oleh dokter sendiri karena satu hal. Mereka pulang kembali ke rumah. Tiba-tiba suaminya berpikir cari dokter lain dahulu sebagai second opinion. Saudara, dokter yang lain berkata tidak perlu dioperasi, kita coba kemoterapi. Saudara-saudara, mulailah kemoterapi yang panjang. Selama 7 minggu, 30 kali kemoterapi. Saudara-saudara, ketika istrinya menjalani itu 1-2 kali masih kelihatan segar. Di tengah-tengah mulailah rontok rambutnya, sakitnya luar biasa. Ia menulis WA kepada teman-teman juga kepada saya, tolong doakan. Kami doakan tiap malam, saudara. 30 kali kemoterapi selesai, istrinya tetap sehat. Oh, puji Tuhan. Kekuatan Tuhan berikan kepada anak-anaknya ketika kesulitan, mengalami masa kesukaran di dalam kesulitan-kesulitan hidup di masa kini. Allah yang menyertai memberikan kekuatan. Saudara, itulah yang dipahami oleh Paulus, saudara. Sejak dia menjadi seorang Kristen, hidupnya tidak makin mudah, saudara. Justru kesulitan, kesukaran, tantangan, cobaan, godaan, dan orang-orang yang ingin membunuh dia itu semakin banyak. Tetapi di tengah-tengah kesulitan itu, bahkan di dalam penjara, dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara, baik perkara ekonomi, perkara kesehatan, perkara relasi, perkara apapun dapat kita tanggung di dalam siapa? Bukan dalam kekuatan kita, tapi dalam kekuatan Dia. Kekuatan Sang Immanuel, Allah yang menyertai. Disitulah kita selalu menang atas segala pencobaan yang datang pada kita. Segala persoalan yang menimpa kita. Jangan takut, saudara. Jangan menjadi lesu. Karena kita mempunyai seorang juru selamat yang selalu memperhatikan kita. Berjalan bersama dengan kita. Tahu perasaan kita. Dan tahu apa yang kita butuhkan. Dia pun maha kuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali beriman kepada Tuhan. Kembali percaya kepada Tuhan. Bahwa kita tidak sendiri. Bahwa Dia selalu menemani kita. Berbahagialah orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Karena saya yakin Tuhan tidak akan pernah mengecewakannya. Katakan, Tuhan, aku butuh pertolongan-Mu. Temani aku untuk melewati masa-masa yang sukar ini. Aku percaya kepadamu. Pegang tanganku. Jaga langkahku, Tuhan. Juga jaga hati dan imanku. Saudara-saudara, selamat Natal. Allah yang Immanuel adalah juru selamatmu dan juru selamatku. Jangan pernah kita menjadi lesu. Jangan pernah kita menjadi lelah. Jangan pernah kita menyerah. Karena di dalam Tuhan selalu ada kekuatan. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Bapa dalam surga, firman-Mu telah kami dengar dan Roh-Mu bekerja kepada kami. Kami diingatkan lagi bahwa juru selamat yang kami miliki adalah juru selamat yang disebut Immanuel. Juru selamat yang membebaskan kami dari dosa. Juru selamat yang memberi kekuatan kami ketika kami menghadapi hidup dengan penuh kesukaran.
Ampuni kami yang sering kali mengandalkan kekuatan kami yang tidak seberapa ini. Itu sebabnya kami sering menjadi letih dan lesu. Tapi kami mau mengandalkan Engkau Tuhan. Kami mau percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Temani kami terus Tuhan. Jaga kami. Jaga hati, hidup kami dan iman kami. Kami serahkan seluruh persoalan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk Natal yang indah ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh indah firman yang telah disampaikan oleh hambanya. Biarlah firman yang kita dengar pada saat ini, pada hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang terkasih, selanjutnya kita akan mengumpulkan persembahan kita pada hari ini. Sambil mengumpulkan persembahan, kita mengangkat pujian Gita Sorga Bergema. Gita sorga bergema, lahirlah Raja yang mulia. Damai dan sejahtera turun ke dunia. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia. Damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus Sang ajaib, Gita sorga bergema, lahir Raja mulia. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Yang di sorga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya. Dalam daging dikenal firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan namanya lewat serangkaian ibadah hari ini. Tibalah kita di penghujung acara. Hari Natal belum selesai, tapi Natal ini kita boleh lanjutkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Mari jemaat, kita akan menutup ibadah kita hari ini. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama berdoa Bapa kami, menyanyikan doksologi, menerima berkat daripada hambanya, dan menyanyikan bagi Dia segala pujian. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau.
besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Pulanglah dalam berkat Tuhan, maka biarlah kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan dengan persekutuan Roh Kudus, itulah yang memelihara kehidupanmu saat ini, esok, bahkan selama-lamanya. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, 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 selama-lamanya Kau Tuhan, selama-lamanya. Puji nama Tuhan, jemaat kami persilakan duduk kembali. Ya, shalom. 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 Ibadah kita sudah selesai dan saatnya kita mengucapkan selamat Natal kepada keluarga kita. Selamat Natal. Sambil diiringi dengan pujian selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu, salam bagimu sekalian. Selamat hari Natal dan tahun baru. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Natal dan tahun baru. Selamat Natal Tuhan dan tahun berkati. baru. Shalom. Shalom. Selamat Natal buat Opung yang di Lampung. Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada majelis dan juga jemaat GEMI Wesley Palembang yang telah mempercayakan kepada saya untuk menjadi Ketua Panitia Natal di tahun 2020 ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Natal telah hadir di dalam kehidupan kita
sukacita itu telah bersama-sama dengan kita saat ini. Walaupun di situasi pandemik yang kita alami saat ini, tetapi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, yakin dan percayalah seperti tema Natal yang kita hadiri pada saat ini, yaitu Immanuel, Allah beserta kita. Apapun situasinya, yakin dan percayalah bahwa Allah itu tetap hadir dan bersama-sama dengan kita. Untuk itu, sekali lagi saya ucapkan selamat Natal bagi kita dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.